Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Lofi Syafri dengan NPM G1F024054. Dan kali ini saya akan membahas sebuah soal. Soalnya yaitu adalah ini. Nah, di sini kita diminta untuk membuat sebuah kelas perusahaan yang dimana di dalamnya akan terdapat dua tipe pegawai, pegawai tetap dan pegawai kontrak. Dan di mana masing-masing tipe pegawai memiliki cara menghitung gaji yang berbeda. Namun, semua pegawai pasti akan memiliki nama, ID pegawai, dan gaji pokok. Lalu kita diminta untuk membuat program PHP dengan ketentuan di atas, yang dimana memiliki 4 pilar, enkapsulasi, pewarisan, abstraksi, dan polimorfisme. Nah, sehingga dari kode yang telah kita buat akan menghasilkan output seperti ini. Nah, jadi output yang dibawa akan kita buat dari program yang telah kita bikin. Oke, langsung saja kita membuat bagaimana cara membuatnya. Oke, di sini saya telah masuk ke dalam VS Code-nya, di mana kita akan membuat file baru, buat file baru, perusahaan titik PHP. Oke, di sini telah kita buat. Nah, selanjutnya yang kita ingin buat selanjutnya adalah kita akan membuat abstrak kelas perusahaan, yang dimana abstrak kelas tersebut akan memiliki dua turunan, pegawai tetap dan pegawai kontrak. Oke, untuk membuat abstrak kelas, oh ya, sebelum kita membuat kelas tersebut, di dalam pembahasan program PHP, itu kita harus membuat tab PHP-nya dulu. Caranya adalah kita buka tanda panah kiri, tanda tanya, PHP, lalu di bawahnya kita buat tanda tanya dan tanda kanan. Oke, kita sekarang udah bisa membuat program di dalam PHP ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat abstrak kelasnya tadi ya. Abstrak kelas perusahaan. Perusahaan. Nah, di sini telah dibuat ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat atributnya, teman-teman. Nah, di dalam atributnya ini kita ingin membuat atributnya itu mempunyai 3 atribut. Yang pertama atributnya adalah nama, dua adalah ID, dan ketiga adalah gaji pokok. Oke, kita buat ID di sini. ID. Terus kita buat ini namanya gaji pokok. Gaji pokok. Nah, di sini kita telah membuat atribut di dalam kelas perusahaan abstrak. Oke, selanjutnya kita akan membuat para apa konstruktornya. Sorry, kita akan membuat yang namanya eh ya konstruktornya. Yang pertama itu kita akan membuat konstruktornya dengan menggunakan public function. Terus untuk membuat konstruktor itu kita membutuhkan underscore underscore 2 seperti ini. Nah, ini sudah dibikin jadi kita tinggal tap aja dan hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Oke, itu saja. Nah, di sini kita telah membuat konstruktor yang akan digunakan di dalam kelas perusahaan, di mana untuk membuat konstruktor di dalam PHP berbeda dengan pemrograman yang ada pada Java. Yang dimana kalau di Java itu untuk membuat konstruktor, kita harus membuat nama konstruktornya itu sama dengan nama kelasnya. Berbeda dengan itu, kita di dalam PHP itu membuat konstruktor harus menggunakan tanda strip 2, tanda strip. Lalu kita buat namanya yaitu konstruk. Sesuai dengan namanya konstruktor, jadi kita membuat konstruk. Lalu kita isi parameternya dengan atribut-atribut, lalu kita panggil sekali lagi untuk mengisi nilai yang ada pada atribut. Nah, selanjutnya kita akan membuat metode untuk menampilkan data yang ada pada kelas perusahaan. Oke, kita buat dulu public function.
function tampil data yang dimana di sini kita akan membuat nilai return-nya. Return. Nah, seperti itu. Oke, di sini kita telah membuat tampilkan data return nama. Nah, harusnya bukan ada nggak ada BR-BR-nya. Coba kita rapikan dulu nih ya. Di sini kita akan memanggil atribut-atribut yang telah kita buat tadi. Oke, udah. Ini kita ada nama, nama untuk memanggil atribut nama, terus ID untuk memanggil atribut ID menggunakan this ID. Untuk memanggil gaji pokok, kita memanggil juga atribut gaji pokok. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang namanya kelas turunan yang akan di-extend ke dalam perusahaan. Nah, cara membuatnya itu ini sausnya di tab lagi nih. Nah, ini sausnya. Nah, ini baru benar ya. Ini kenapa dia terlalu panjang ya? Oke, mungkin udah seperti ini. Kita udah membuat gaji pokok, disname, nah, selanjutnya kita akan membuat kelas pegawai tetap. Pegawai tetap yang akan kita extend ke dalam mainnya perusahaan. Nah, sorry, kebanyakan ya. Oke, di sini kita telah membuat kelas pegawai tetap. Nah, di dalam kelas pegawai tetap ini kita akan membuat yang namanya atribut khusus di dalamnya, private, 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 dan di dalam kelasnya ini akan kita isi dengan yang namanya status. Status itu agar kita panggil si pegawai tetapnya ini dan dia akan menampilkan statusnya. Nah, di dalam status ini kita akan isi nilainya yaitu pegawai tetap. Pegawai tetap. Nah, jadi nilai dari private status itu adalah pegawai tetap. Jadi setiap kita ingin memanggil eh, status itu kan ada namanya pegawai tetap. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang namanya tampilkan data secara lengkap. Nah, kalau ingin membuat ini metode harus menggunakan public function. Nah, itu kita akan membuat namanya tampilkan data secara lengkap. Nah, maksudnya tampilkan data lengkap di sini dia akan mengisi eh, statusnya. Sorry, kita akan membuat atribut baru di dalam pegawai tetap ini, yaitu adalah total agar gaji pokoknya tersebut jadi dihitung dan dia akan mendapatkan nilai baru. Total sama dengan list total, sorry, list gaji pokok ditambah. Nah, ini adalah logikanya di mana gaji pokok dari pegawai tetap itu akan ditambahkan dengan 500.000 sesuai dengan yang ada pada di bawah ini. Oke, lanjut. Ini tadi 500.000 ya, 500.000. Oke, betul ya. Ini 500.000. Terus kita ingin memanggil gaji pokoknya juga.
gaji pokoknya itu kita buat return dulu untuk memanggilnya. This tampil data yang telah kita bikin tadi, tampilkan data. Nah, ini udah jadi ya. Nah, tampilkan data, terus di sana ada status, yang di mana ada di status untuk memanggil si statusnya. Selanjutnya di situ juga ada total gaji yang akan dihitung oleh total. Oke. Kita lihat dulu. Tunggu, sepertinya ini ada yang salah. Oh, masih salah ya. Tunggu, kita coba bikin di sininya di bawah aja. Di status. Oh, ininya belum kita panggil. Hah? Kita belum membuat. Coba kita bikin seperti ini dulu. Kita hapus dulu. Untuk yang itu kita udah bikin tadi kan. Nah, return this tampil data. Terus yang ininya ini di bawah status ini kita akan panggil. Nah, di dalam kalau kita ingin menampilkan atau memanggil variabel di dalam sebuah print print seperti ini ada tanda kutipnya, itu kita harus menggunakan kurung kurawal agar dia tidak menjadi teks. Oke, terus kita buat kode satu lagi. Sini kita buat gaji pokoknya. Gaji pokok itu kan RP ya. Nah, kita bikin RP. Kita panggil kurung kurawalnya, atributnya dis gaji pokok. Nah, udah jadi. Terus kita buat total gajinya lagi. Total gaji itu kita panggil ininya lagi. Kita buat total gaji. Total gaji RP total PR. Seperti ini kan. Tuh, ini kayaknya ada yang salah. Kenapa dia merah ini? Apa yang salah ini? Ini ada, ini ada. Di bagian mana? Oke, kayaknya kita kekurangan titik dua deh. Iya enggak? Ya iya.
Cuman di bagian mana ya? Ini coba kita nggak usah pakai kayak gini deh. Return this tampilkan data dan status di status. Oke. Oh, bagian ini kah? Oh iya, bagian itu. Oke. Oke, ini udah kita bikin untuk tampilkan pegawai tetapnya. Kita juga udah membuat gaji pokoknya, ada statusnya, ada total gajinya. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya extend perusahaan. Oke, ini kita tinggal salin aja, tinggal kita ubah-ubah sedikit. Apa dia salah? Kita salin dulu, terus kita copy. Kayaknya gara-gara namanya sama deh. Nah ya, gara-gara namanya sama. Terus pegawai, ini kita buat namanya pegawai kontrak. Nah, untuk pegawai kontrak itu sama, kita ubah dulu nama variabelnya, nilai variabelnya jadi pegawai kontrak. Oke, selanjutnya kita buat functionnya tampilkan data. Ini sama untuk returnnya. Yang kita bedakan adalah untuk gaji pokok, karena gaji pokoknya itu adalah 200.000. Sama dengan yang kita minta tadi ya, yang ada pada di sini. Oke, selanjutnya kita akan, sorry, sama dengan yang ada di bawah ini. Ini tuh baru muncul, dari tadi nggak muncul. Oke. Nah, di sini kita udah membuat yang namanya kelas untuk extend dari perusahaan. Nah, namun dari tampilkan datanya ini itu tidak dapat kita gunakan karena dia tidak ada pada kelas perusahaan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Itu kita akan memanggil metode baru untuk abstrak dari yang ada pada di atas. Oke, caranya itu kita menggunakan abstract function, abstract public function. Oke, ini kita ganti dulu nih. Oke, abstract public function kita buat tampil data lengkap. Nah, sekarang tampil data lengkap yang ada pada extend perusahaan, pegawai kontrak, pegawai tetap itu dapat kita gunakan. Oke, selanjutnya kita akan memanggil objek-objek yang ada pada yang telah kita buat tadi. Nah, caranya kita buat di luaran kelas. Oke, kita panggil objek baru. Itu mungkin kita kasih nama PG ya, PG1 untuk pegawai satu sama dengan new. Nah, kita buat nama kelas eksternnya tadi tetap. Oke, lalu kita isi parameternya. Kita isinya seperti ini ya. eh untuk saat ini seperti ini dulu ya. Oh, sorry, ini dia kok kayak gini. Oke, kita belum isi dulu. Kita biarin aja dulu ya. New pegawai tetap. Oke, sudah ya.
Ikut yang merah. New pegawai tetap. Nah, ini kita isi tadi apa ya? Namanya Ricky udah. Ricky Yuda. Oh, sorry. Ini menggunakan oke, Ricky Yuda. Terus untuk ID pegawainya P001. Lalu udah itu aja. Karena kita akan menggunakan parameter yang ada pada di sini. Oh ya, oke kita ganti gaji pokoknya juga berarti. Gaji pokoknya itu berapa ya? 500.000 coba. 500.000 ya. Oke, gaji pokoknya 500.000. Oke, sudah. Untuk gaji pokok sudah, nama juga sudah. Oke, selanjutnya kita akan membuat objek yang kedua. Pegawai 2 ini menggunakan kelas pegawai kontrak. Kontrak. Nah, untuk namanya itu kita menggunakan Andi Saputra. Sabar, kalian pengen lihat kan? Tuh, Andi Saputra. Andi, Andi Saputra. Terus ininya P02 dan untuk gajinya kita buatnya 400 saja. Oke, 400 sudah. Untuk membuat objeknya juga sudah. Selanjutnya kita coba untuk memanggil objek tersebut. Nah, ini biar keren aja. Kita menggunakan kita tambahin heading ya biar keren. Ah, heading. Nah, data pegawai. Selanjutnya kita akan memanggil pegawai yang udah kita buat tadi. Caranya sama seperti ini. Eko untuk pegawainya itu adalah PG1, objeknya PG1, variabelnya. Terus kita panggil tampilkan data lengkap. Tampilkan data lengkap yang ada pada public function yang ada pada pegawai tetap dan pegawai kontrak. Kita salin aja. Terus kita buat di sini PG2. PG2. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat kode yang lengkap untuk output yang ada pada di bawah. Oke, untuk mencobanya, mungkin kita rapikan dulu ini. Kita buat BR-BR dulu ya, biar dia ada spasinya. Nah, di sini udah kita bikin. Nah, untuk melihat project yang telah kita buat, hal yang apa? Hal yang kalian butuhkan yaitu SMPP. Nah, SMPP-nya itu harus menghidupkan Apache dan MySQL-nya. Jika sudah, kalian lanjut untuk membuat localhost baru. Contohnya seperti ini. Nah, untuk ini aku sudah membuat, kita tambahin tugas. Oh, sorry, namanya perusahaan PHP. Oke, perusahaan PHP. Nah, untuk link link localhost-nya itu harus sama persis dengan perusahaan PHP. Nah, untuk localhost tugas. Nah, tugas ini harus ada pada XAMPP kalian. Jadi di tempat kalian menyimpannya itu di saya tugas. Jadi kalian membuat linknya itu localhost
garis miring, tugas atau file kalian, lalu dilanjutkan dengan file PHP-nya. Oke, di sini udah, coba kita jalankan dulu. Nah, kita sudah berhasil membuat nama dan ini. Oke, ini mungkin kurang rapi ya. Coba kita rapikan dulu. Nah, oke, nama Riki Yuda, ID, gaji, status pegawai. Oke, di gaji pokoknya ya mentalnya. Di gaji pokoknya ini belum ditambahkan, ini gaji pokoknya. Total gaji pokok ya. Status gaji pokok ID, status total gajinya juga. Oke. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat yang namanya data pegawai yang ada pada web yang telah kita buat. Untuk soalnya sama seperti yang telah kita lihat tadi, yang ada di sana sini, kita telah diminta untuk membuat atribut dan kita telah membuat atribut beserta total gaji dan status pegawainya. Dan untuk atributnya ya sama outputnya sama dengan bawah. Itu namanya Riki Yuda, ada ID-nya, ada gaji pokoknya, ada status dan gaji pokok dan total gaji. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.